Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhal habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah allazi attirallahu makabrahul karim bi'arfin saji min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat ini Allah masih berkenan kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga ringan kaki kita melangkahkan ke tempat majlis ilmu yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah senantiasa Allah berikan nur dan Allah berikan daripada hidayahnya dan Allah memberikan kepada keberkahan daripada kehidupan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita amati daripada pembacaan kalimat daripada attirillahum makabrahul karim bi arfin saji min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau kita lihat attirillahum makabrahul karim, semoga Allah mengharumkan dan mewangikan daripada kuburan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi arfin sazi min salati wa taslim, yang dengan kemuliaannya pun Allah Subhanahu wa taala memberikan haruman itu bi arfin sazi min salati wa taslim, dengan wangi-wangian yang semerbak, wa taslimi dan salam sejahtera kemuliaan untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, semoga Engkau berikan selawat dan salam serta berkah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, ya. Jadi kalau kita kembali attirillahu makabrahul karim, kita minta semoga Allah nih kuburan yang nanti manusia yang mulia yang membantu kita sebagai umatnya bisyafa'ah. Ya, artinya apa? Pertolongan. Gak ada nabi-nabi yang lain, nabi dan rasul yang lainnya gak bisa menolong kepada umatnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Pujian kita terus baca attirillahu makabrahul karim. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengharumkan. Ya. Mengharumkan apa nih? Kabrahul karim, mewangian dan pewangian daripada kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bi arfin sadin, dengan wangi-wangian yang semerbak. Wa taslimi, dan salam sejahtera untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih hadirin, ya. Kalau attirillahu makabrahul karim, kita ingat itu kabrahul karimnya itu kembali kepada kuburan Nabi yang mulia yang diharumkan dengan wangi-wangian. Kita berapa kali tuh berselawat sama Nabi, ya. Kita baca attirillahu makabrahul karim bi arfin saji min salati wa taslim, itu kita merupakan udah selawat. Semoga Allah memberikan haruman, wangi-wangian, ya. Haruman siapa nih? Wangi-wangian siapa nih? Kabrul karim, kabruhul karim, yaitu kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabrahu itu asal katanya kabara yukabiru kabrun. Ya, artinya kalau udah namanya kuburannya itu pasti kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya biar tahu ya, kabara yukabiru kubron. Ya, kabara sedang kubur, ya. Yukabiru, ya, dikuburlah, ya. Itu maksudnya.
Jadi qabrahu makanya kuburannya. Qabrahu kuburannya. Kuburan siapa? Yang pasti wangian dan keharuman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, jadi biar tahu bacaan atirillahumma qabrahul karim. Ya. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengharumkan pewangian daripada kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi arfin saji min salati wa taslim. Dengan wangi-wangian itu dan salam kita, salam sejahtera kita atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin. Jadi kembali pelajaran kita biar kita mungkin biar paham dan kita biar ngerti ilmu nih. Ya. Selama ini kita baca Autirillahumma qabrahul karim. Qabrah itu kan kuburan. Kuburan udah nggak lain lagi kuburan Nabi kita Muhammad. Kita terus baca tuh ya. Autirillahumma qabrahul karim bi arfin saji min salati wa taslim. Terus itu sebenarnya kita udah selawat tuh. Kita udah mohon kepada Allah terus tuh untuk apa? Untuk kuburan Nabi kita Muhammad biar wangi. Ya. Kapan kita nanti syafaatnya? Kan satu kalimat Rasul, satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang manis keluar daripada lisannya. Beliau katakan ummati yadkhulu ilal jannah illa man aba. Yadkhulu asalnya dakhala yadkhulu udhul. Tuh. Dakhala artinya sedang masuk. Yadkhulu masuklah. Tuh. Udhul telah masuk. Nah, kita masuknya dalam domir nahwu sorobnya yadkhulu. Apa yang dikata Nabi? Ummati yadkhulu. Tuh. Yadkhulunya. Ya. Masuklah. Ya. Umatku pasti masuk surga, pasti masuknya yadkhulu, enggak dikatakan ummati adkhulu ilal jannah atau ummati dakhala yadkhul jannah. Dakhala jannah enggak. Sedang apa? Kalau sedang berarti kita belum masuk. Tapi kalau udah dikatakan yadkhulu ummati yadkhulu, umatku pasti. Tuh. Jadi domir daripada yadkhulu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, terkecuali yang enggan, yang enggak mau dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengambil tarik daripada sekarang, zaman sekarang, lihat majelis-majelis ilmu, itu kan yang dicintai Rasul. Ya. Al-majalisi zikril jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di dalam bumi adalah majlis zikir. Nih kita majlis zikir nih, halakoh. Ya, enggan orang cuma mau dengarnya di bed di rumah. Makanya kadang-kadang kalau pakai speaker juga enak banget yang di rumah ya. Beda sama ente yang berangkat dari rumah ente ke majlis ilmu. Itu langkah daripada rumah ente sampai ke majlis ilmu. Kan kemarin bahasan dalam kitab yang lain tuh. Ya. Ada orang yang menuntut ilmu dari rumah, maka malaikat itu pun melindunginya. Kenapa malaikat melindunginya? Karena malaikat seneng orang yang nuntut ilmu. Diantarin nama malaikat tuh. Sampai kapan? Sampai pulangnya. Tuh kita yakinin orang yang nuntut ilmu, malaikat aja senang. Makanya yang dikatakan tadi apa? Kita beruntung kepada umat Nabi kita Muhammad SAW dengan beliau katakan ummati yadkhulu, bukan ummati dakhala. Kalau di dakhala sedang dong. Kalau baru sedang masuk doang, sedang masuk. Ya. Tapi kalau udah pasti masuk, otomatis Allah Subhanahu wa taala berikan artinya bonus daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, ini kembali pada cuma segelintiran daripada kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Qaidut Tubyan ala Maz'umatul Iman, di sini katakan bahwa ada salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa qala ta'ala washkuruli wa la takfurun. Itu Allah Subhanahu wa taala akhirul ayat surahul azim surat Al-Baqarah. Ayatnya itu 152. Allah katakan
washkuruli wala takfurun. Ya. Allah katakan, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengingkari daripada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur kembali, washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, janganlah engkau mengingkari daripada kenikmatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada satu dinukil dalam kitab Qaidat Tughyan, itu ada salah satu daripada hadis Nabi mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fihi kamulal Islam walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya sidqun wa syukra wal haya'u wa husnul khuluq. Ada di dalam satu kitab Qaidat Tughyan, Nabi mengatakan ada empat ya yang tersembunyi yang ada di diri kita, karakter yang ada di diri kita. Apabila karakter tersebut, kata Nabi, Islamuhu walau kana lahu min qanihi ila qadamihi khataya. Meskipun dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita berlumpuran daripada dosa. Apa yang dikatakan Nabi? Qadamihi khataya, 4 karakter di sini. Kalau umpama kita punya dosa dari ujung kepala kita sampai belumpuran dosa nih, ya, lumpuran dosa, segala macamnya. Tapi kalau ada 4 karakter di sini, Allah Subhanahu wa taala pun akan menghapusi daripada dosa-dosa kita. Apa yang pertama? Washkuru. Yang pertama adalah kita bersyukur. Nah, ini kata Al-Imam Asy-Syaikh As-Sibili mengatakan bahwa syukru ru'yatul mu'mini la ru'yatun ni'mah. Jadi kata Asy-Syaikh Sibili mengatakan, Syekh Sibili itu mengatakan syukru ru'yatul mu'mini la ru'yatun ni'mah. Kalau kita lihat syukur itu, jangan kita melihat yang memberi. Ya, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala yang beri rasa syukur kita, ya, rasa nikmat kita yang Allah beri. Jangan kita lihat itunya, washkuru ru'yatun ni'mahi. Jangan lihat artinya itu rasa syukur, jangan lihat menilai siapa yang beri. Tapi apa katakan Syekh Imam Sabiri? La ru'yatun ni'matihi. Bukanlah melihat daripada juga kenikmatannya, tapi lihat siapa yang memberikan daripada rasa syukur tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama yang dikatakan bahwa rasa syukur kita. Ya, di dalam kitab Qaidat Tughyan ini ada satu kalimat, asyukru ya'tazimu min ilmi wa halin wa amalin. Jadi rasa syukur itu yang tersusun, yang meliputi daripada min ilmin. Yang pertama ilmu, wa halin, yang kedua perilaku, tingkah laku kita, wa amalin, perbuatan kita. Itu rasa syukur kita. Definisi daripada rasa syukur itu yaitu yang dikatakan min ilmin wa halin wa amalin. Tersusunnya itu rasa syukur kita yang pertama karena kita ada ilmu. Kita tahu ilmu. Kita tahu namanya halal dan haram. Kita tahu namanya makruh, namanya mubah. Ada namanya ghibah, ada namanya hal yang lainnya. Nah, itu kita tahu tentang ilmunya, bahwa yang dikatakan kita tahu tuh halalnya mana, haramnya kita tahu. Yang halal mana, yang haram kita tahu. Itu yang dikatakan bi amalin, wahalin, perilaku. Ya, perilaku itu sikap. Ya, sikap itu mencerminkan daripada akhlak. Ya. Maka kan ada di dalam satu syair Al-Imam Asy-Syauqi itu mengatakan, innamal akhlaqu ma baqiyat wa innama humu zahabu akhlaquhum. Suatu umat apabila akhlak itu masih ada, maka umat tersebut pun akan baik perbuatannya. Fa'in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Hancur suatu umat apabila akhlak budi pekerti sudah tiada. Banyak sekarang ini, zaman sekarang ini.
Hadirin jamaah sekalian, ini kata Imam mengatakan bahwa satu syair yang mengatakan innamal akhlaqu mabaqiyah. Sesungguhnya ya, suatu umat nih, suatu manusia, suatu wilayah kalau udah masih ada tertanam namanya akhlak budi pekerti gitu ya, maka akan ada satu keberkahan di tempat tersebut. Fa'in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Namun apabila satu umat, satu wilayah udah nggak ada namanya akhlak budi pekerti, segala macamnya udah cuek, dengan dandanannya cuek kayak segala macamnya, maka akan tunggu satu kehancuran daripada wilayah atau umat tersebut. Kita lihat tengok ya Andalusia yang begitu peradabannya bagus, ya, Islamnya kuat, dengan ada keturunan daripada ex Jerman, ya, dia membawa satu hal-hal yang bisa merugikan daripada Andalusia Spanyol yang dulunya Masya Allah ya, begitu peradaban Islamnya sangat kuat. Cuma satu keturunan daripada ex Jerman hancur Andalusia tersebut. Lihat kita Indonesia, ya kan, kembali kepada Indonesia ya, yang disebut baldatun waratun kufur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Emang kita perlu cinta kepada kepada bangsa kita, tanah air kita, ya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air kita sebagian daripada cabang iman kita. Hubbul watan tuh, ya. Hubbul watan artinya hubbul cinta, watan tanah air. Ya, kalau kita wajib kita tanah air kita cintai, minal iman, sebagian daripada cabang iman kita. Hubbul watani minal iman. Jadi hadirin jamaah sekalian, ini rasa syukur kita Allah berikan, masih Allah berikan dari artian bersyukur. Walaupun hadirin jamaah sekalian banyak sekarang ini ujian dan cobaan kita di dunia, ya, maka kita bersyukur. Yang pertama adalah kalau seseorang 4 karakter ini ada di hatinya, ada di dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berlumpuran dosa dari ujung, dia punya ujung rambut sampai ujung kaki, yang pertama karakter bersyukur. Dia bersyukur apapun yang Allah berikan. Ya, makanya Allah katakan wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum wa in azidannakum walakin kafartum in azabil syadid. Jikalau hamba-hambaku bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan rasa syukur tersebut. Walakin kafartum in azabil syadid. Akan tetapi kalau kita nggak bersyukur atas nikmat Allah, kufur nikmat, maka inna azabillah syadid, kita rasain azab Allah Subhanahu wa taala di dunia kita dapat. Lihat sekarang ya, terbukti. Karena kenapa? Kurangnya manusia rasa bersyukur. Karena lihat ke depan doang, nggak ngeliat ke belakang. Harusnya nih Allah berikan cucuran rahmatnya turun. Setiap kalau bahasa kita ini yang berber itu pasti hujan, betul nggak? Ya, yang berber September, November, Desember tuh, yang berber Oktober, berber semua. Ya, terasain ya, beringsangan. Begitu nanti mau ada ya rem darurat, PSBB, rem darurat lagi, ya rem ya osi kali rem. Yang pertama itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu as-sidqu, yaitu rasa kejujuran kita. Ya. Nabi sangat tinggi, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, husnul khuluqi. Ya. Yaitu dengan artinya as-sidqunya, dengan kejujurannya Nabi. Nabi kan punya sifat 3 yang nggak mempunyai daripada para nabi yang lainnya. Sifat 3 ini yang mumpuni daripada Rasulullah SAW. Sifat yang pertama as-sidqu, jujur. Ya, susah. Namanya jujur kita susah. Terkadang kita jujur salah. Bahasa sekali ini jujur aja salah, gimana nggak jujur? Tuh, ya. Zaman sekarang kalau orang yang jahil murakkab, ya jahilul murakkab, ya, orang bodoh yang benar-benar bodoh, ya. Jahil murakkab tuh. Jadi kalau rasa kita
empat karakter ini ada. Yang kedua yaitu as-sidqu, kita punya kejujuran. Nabi lihat dengan kejujurannya Allah derajatnya Allah tinggikan, ya, Allah muliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jamin, ya, udah dijamin surga, Nabi masih mengerjakan daripada ibadah. Jamin, itu udah ada jaminan belum? Belum kan? Baru Nabi mengatakan ummati yadkhulu ila jannah. Umatku pasti masuk surga. Tapi usaha sendiri, cuy. Ya, nggak mungkin kita ada ayam aja. Ya duduk, ya berpangku tangan. Yang penting ada hadis Nabi. Ya kenapa? Itu ummati yadkhulu ila jannah. Yang penting ada jaminan Nabi. Itu orang jahil merokok ngomong gitu tuh. Ya. Nanti ada zaman Nabi nggak usah ibadah, ya apa namanya ummati yadkhulul jannah, ya, masuk surga. Jadi kejujuran yang terpenting. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita berlumpuran dosa, kalau kita jujur Allah pusin tuh. Kita bukan kayak jamaah, kita ahwal. Kalau jamaah berbuat segala macamnya sampai itu segunung dia dosanya, begitu taubatan nasuha habis tuh. Kalau kita ahwal dikikisnya kayak kita apa ngetrikin yang di tempat bongkaran. Ngetrikin apaan? Bata lama banget. Biar jadi tuh batanya banyak, ya kan? Dosa kita begitu ahwal. Ya. Gak bisa disamain. Kalau jamaah awal dia berbuat satu segala macamnya, segunung dia punya dosanya, lumpuran dosanya, begitu taubatan nasuha habis tuh. Ya. Oh ya, jadi intinya artinya kita jangan juga bersedih, kembali lagi ya, supaya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti udah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang kedua, ini adalah jujur. Kalau kita punya karakter jujur kita, insya Allah, walaupun meskipun kita terkadang juga nggak jujur, ya pasti namanya manusia pasti ada al-insan ma'al khata' wan nisyan. Ya, jadi manusia itu nggak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi beruntung kalau kita berusaha, namanya berusaha as-sidqu, kita berusaha jujur, berusaha segala macamnya kita jujur gimana berusaha. Karena kenapa? Ini karakter yang kita dapat, insya Allah. Nabi katakan bahwa walau kana lahu min kaunihi ila qadamihi, walaupun dia punya dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, berlumpuran dosa dia. Tapi kalau ada karakter yang kedua yaitu as-sidqu, maka Allah Subhanahu wa taala pun hapus tuh dari ujung kaki kita sampai ujung pala kita. Nih kalau kita punya as-sidqu. Yang ketiga kata Nabi bahwa arba'atu khisalin man kunna fihi kamula islam walau kana lahu min qadamihi ila qadamihi. Yang ketiga wal haya'u, rasa malu. Ya, rasa malu nih. Dalam hadis yang lain, waqala aidan al haya'u minal iman. Ya. Malu sebagian daripada cabang iman kita. Itu Nabi mengatakan al haya minal iman. Cabang daripada yang sekian, yaitu yang haya nih udah termasuk daripada satu cabang iman kita. Masya Allah sekarang kan udah kayak orang gila dari semuanya, ya. Buat pengen pengen terkenal, ya, pengen terkenal macam-macam deh tuh, ya, gunungnya diperlihatkan di mana, di dalam TikTok, orang kayak orang gila joget-joget air kecebur, itu kan udah udah jadi Allah Subhanahu Wa Taala udah kasih cobaannya tuh, dia mundur, cuman kita kan orang yang kalau nonton ketawa ya. Padahal udah ujian itu mundur dikecebur, ya bikin TikTok. Itu diantaranya nggak malu udah orang banyak joget-joget pakai jilbab, ya pakaian ketat yang ditonjolin Gunung Semeru dan Gunung Galunggung. Ya tuh nggak malu sekarang. Al haya udah jauh, apalagi sekarang perlu masya Allah ya ya pakai segini celana lepis bagus dipendekin segini, mending tuh paha mulus, ya banyakan aku payungnya, ya tuh banyak sekarang udah al haya minal iman udah nggak ada. Jadi zaman sekarang nih
Al-hayanya udah nggak malu. Apalagi orang berbuat satu maksiat kering, udah nggak malu dimanapun. Tempat sepi jadi, ya sedikit sepi aja, dia nggak punya duit bekal untuk kemana, ke hotel. Di pinggiran situ tuh. Ini ujung gang nih, anak ABG mulu. Insyaallah, dia mojok. Nih, dari ABG tua sampai ABG muda, tuh banyak tuh. Kita nggak usah jauh-jauh tuh di sini. Insyaallah gelap tuh. Karena dia kenapa nggak punya modal? Dia pinggir jalan aja deh, bongtek macan. Ya, itu nggak ada hayanya. Al-haya'u minal iman. Kalau kita udah al-haya'u minal iman, itu karakter yang kita dapat, hayanya kita, malunya kita. Karena kenapa? Manusia nggak ngeliat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngeliat. Ya silakan Anda mengerjakan satu kemaksiatan. Kalau Anda bebas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda berbuat satu maksiat, ya. Kalau memang itu satu hal yang buat kepuasan, tapi jangan salah, nanti ketika kita saat orang tua kita nggak berada, terutama orang tua ibu kita mengerjakan maksiat, kita berpegangan tangan, itu batu. Ya di dalam satu kitab Qaidatul Tubyan, dalam kitab Daqaiqul Akbar, nih satu nukil daripada Daqaiqul Akbar, itu di sini di tangan ini. Batu-batu cuman batu kerikil nih debu-debuan begini nih, ditaruhin di telapak ibu kita nih. Ya, kelejetan tuh. Sampai hancur. Akibatnya apa? Nih anaknya berbuat satu kemaksiatan. Islam ada nggak mengajarkan pacaran? Nggak ada. Ta'aruf ada. Ya, ta'aruf. Kalau orang dulu mungkin Bang Ali ngalamin, ya. Orang dulu kalau mau ta'arufan lihat gentengnya itu udah nikmat. Apalagi lihat temboknya yang bolong, ya. Aduh, bawahnya kayak main ngintip aja, tapi kayak nggak berani. Sekarang mah masya Allah, ya. Jangankan sama orang tua kak salaman, cuek aja. Bener nggak? Sekarang orang tua udah dibelapain. Entar akibatnya ketika saat itu dia bermaksud orang tua meninggal dunia, ya. Itu ditaruh cuman kerikil doang di telapak tangan nih, kelejetan tuh hancur, dikembaliin lagi. Itu cuma satu. Makanya kata satu dikatakan silakan Anda berbuat satu kemaksiatan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa aman dari penglihatan Allah, silakan Anda berbuat kemaksiatan. Kalau memang itu nggak menjadi satu jaminan buat nggak nyeksa orang tua inti. Ini al-haya sekarang. Insyaallah, al-haya'u minal iman. Zaman sekarang udah nggak, laki-laki udah boncengan segala macamnya. Nggak laki, nggak perempuan, nggak remaja, nggak orang bangkotan, sama. Hal hayanya ini udah nggak ada. Apalagi sekarang nggak tahu aurat, ya udah hilang tuh hayanya udah hilang. Laki-laki kadang-kadang kegerahan, bodongnya kemana-mana. Itu kan aurat. Dengkulnya lancip, percis banget ya, hidung Arab. Ya hadirin. Kalau laki-laki kan segini, jangan ikutin zaman kan di dalam satu di online ya, untuk summer dia pakai pakaian segini pendek. Ya, untuk musim panas. Bukan ajaran Nabi tuh, ya. Musim panas, baju musim panas, kaos musim panas, made in Lajada, pakai segini, ya jalan, keren banget ya, Masya Allah. Jangan deh. Artinya aurat laki-laki kan dari dengkul sampai pusar nih. Nih kita punya pusar nih, jaga. Kalau aurat kita udah nggak jaga, haram tuh di jalanan kita jalan-jalan aja. Terus kita kerjain tuh keharuman kita. Bukan artinya barangnya, tapi perbuatannya. Ini dalam satu fikih, kalau orang laki-laki yang sudah balik, dia pakai celana pendek di jalanan, auratnya kelihatan, haram tuh bagi laki-laki. Gerah ini nggak apa-apa, orang laki ini yang lihat, orang laki juga yang lihat, bukan masalah nafsu nggak nafsu, ya kan? Ini masalah hukum. Kalau udah hukum ngomong berbicara beda, nggak dibilang nggak apa-apa urusan aneh, ini masalah aurat, iya urusan lo. Kalau namanya udah ada balaknya Allah gimana? Bukan lo doang yang kena, semuanya kena. Kan gitu kalau dalam hal kita bilangin kadang pintar lagi ya.
hadirin hayanya udah enggak. Makanya tadi dibilang dari mungkin remaja sampai orang tua juga. Waduh, banyak perutnya udah buncit begitu ya. Udah bodongnya, masya Allah ya, kayak gua Hiro. Udekin terus tuh, banyak masak di Bata Merah tuh. Ya, kalau ane lagi nongkrong di warung, Allah gini aja. Terus segini, mana itu antuk perut udah kayak inian black opal. Hitam bener, kayak black opal tuh nggak perut begitu. Astagfirullahaladzim. Alasan gerah tuh di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Udah nggak ada namanya rasa malu nih. Ini kalau karakter yang kita punya wal haya'u, maka karakter yang ketiga ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, Allah tuh hapus tuh. Dia punya dosa ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berlumpuran dosa Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan. Yang terakhir kata Nabi, wa husnul khuluqi, yaitu berbudi pekerti yang baik. Nabi diutus ke dunia bukan untuk menjadi orang kaya. Nabi diutus ke dunia bukan menjadi orang yang fakir. Nabi diutus ke dunia bukan untuk berpoya-poya. Nabi diutus ke dunia bukan untuk cuma segolongan doang. Yang Nabi kita Muhammad SAW sayang. Tapi huwa husnul khuluqi. Nabi diutus ke dunia innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Nabi, diutus ke dunia untuk mensempurnakan akhlak manusia. Ketika sebelum Nabi datang, Nabi terlahirkan ke dunia, banyak orang jahiliyah. Perempuan udah kaya ayam, perempuan udah kaya binatang. Ya, pakai buang. Ya. Dijajarin gak laku dalerin buang. Tuh perempuan dulu. Sebelum Nabi kita lahir. Ya. Perempuan ditontonin orang laki, dia telanjang di tengah-tengah laki-laki. Itu hukum daripada jahiliyah. Sekarang jahiliyah modern. Kembali lagi jahiliyah modern sekarang. Nah, makanya kata Nabi, nih wa husnul khuluqi, berbudi pekerti yang baik. Ketika saat kita mempunyai satu berlumpuran, kita punya dosa, 4 karakter yang terakhir ini, wa husnul khuluqi, berbudi pekerti yang kita baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menghapusi daripada dosa kita. Ada satu cerita seorang wanita muslim. Beliau ketika saat dia keluar daripada penjaraan orang-orang musyrikin, dia jalan sampai 200 hasta. Kalau 200 hasta itu berapa sih? Ya, bermil-mil kali ya. Ketika itu dibawa satu yang dikatakan wa husnul khuluqi, dia punya budi pekertinya baik. Dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala diingat ketika saat lagi dia berjalan 200 harsah itu kalau dalam bahasanya itu 200 kilometer jauhnya. Dia cuma ingat pada saat itu yaqra'u fihil Qul huwallahu ahad minal salasa. Ketika itu juga ada seorang ulama mengatakan ketika engkau dalam perjalanan engkau baik, engkau berbudi pekerti, ketika engkau berjalan saat itu juga kau kehausan, maka kau bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali, maka haus itu pun hilang. Nih satu budi pekerti nih orang perempuan dibawa tuh. Ajaran daripada seorang itu dibawa tuh. Nih satu budi pekerti dia terus dibawa tuh. Dia pelajari terus dia baca terus. Nih satu-satu cerita seorang muslimah. Ya. Ketika beliau jalan dihina segala macam, tapi budi pekerti baik, dia assalamualaikum terus. Ketika dia ingat kepada gurunya, dia bilang, dia baca kulhu 3 kali, hausnya jalan ya 200 kilo itu 200 kilometer tuh ya, dia nggak merasa daripada kehausan. Dia selalu dihina kanan kiri, dia cuma assalamualaikum di dalam perjalanannya itu. Karena kenapa? Dengan copang camping dia punya pakaiannya, dia hina segala macam, tapi dia mengucapkan assalamualaikum. Itu kan salah satu daripada wa husnul khuluqi, budi pekerti kita yang baik. Nah ini hadirin jamaah sekalian, jadi kembali kepada bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan daripada nikmat tersebut.
Apabila kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salah. Inna azabillah syadid, azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kita lihat zaman sekarang ini hadirin ya, jangan kita takutin, kita baca deh itu doa. Walaupun nanti ada salah satu daripada kembali lagi ada PSBB ya. PSBB lagi nih, yang mudah-mudahan terus baca tuh doa apa aja yang kita bisa. Atau kita baca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala wal waba qablan nuzulihi minas sama. 7 kali yang kita baca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah, atau yang kita baca Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daris saqa wa su'il qada wa samatatil adab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca itu. Ya. Jadi kalau memang ini satu ciptaan Allah, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhi daripada mara bahaya, terutama musibah yang sekarang melanda daripada bangsa kita dengan adanya virus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari virus tersebut. Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka